untuk baris 1 menjadi 36. Jadi di sini kita substitute challenge di bagian bawah kiri dari workbooknya ya. Jadi di workbook ini isi worksheetnya seperti ini. Lalu nomor 3, change the cell style in cells A2 sampai H2, itu aksen 3. Jadi kita ubah style selnya ya. Dan di sini kita pilih atau seleksi sel dari A2 sampai H2. Lalu di bagian cell styles pilih aksen 3. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4, change the font size of row 1 menjadi 36 ya. Lalu and the font size for the rest of the rows to 18. Jadi kita ubah ukuran font untuk baris 1 menjadi 36. Jadi di sini kita seleksi row 1, lalu di bagian font size masukkan angka 36 dan enter. Lalu ubah font size atau ukuran font di baris yang lain menjadi 18 ya. Jadi di baris 2 sampai 6 kita ubah ukuran fontnya menjadi 18. Lalu tekan enter. Jadi ini adalah tampilan setelah ukuran fontnya kita perbesar. Selanjutnya nomor 5, bold and underline the text in row 2. Sekarang kita bikin bold atau tebal, kemudian underline teks di baris 2 ya. Baik, di baris 2 kita seleksi, lalu klik icon B di sini untuk bold dan U untuk underline. Dan sekarang teksnya sudah kita tebalkan, kemudian dikasih garis bawah ya. Selanjutnya nomor 6, change the font of row 1 to a font of your choice. Sekarang kita ubah fontnya untuk baris 1 sesuai pilihanmu ya. Jadi kita seleksi row 1, lalu di bagian font kita ubah fontnya bebas, mau font apa saja yang penting dirubah. Setelah diseleksi, di sini kan bawaannya Calibri ya. Kita ubah, misal di sini saya menggunakan Adobe Gothic ya, Adobe Gothic. Teman-teman boleh menggunakan font yang lain juga. Kemudian nomor 7, change the font of the rest of the rows to a different font of your choice. Dan sekarang kita ubah juga font untuk baris yang lainnya sesuai pilihan ya. Nah, di sini dari rows 2, baris 2 sampai 6 kita ubah juga fontnya. Baik, di sini misal saya pilih font yang lain, misalnya Arial ya. Saya pilih font Arial. Baik. Selanjutnya nomor 8, change the font color of row 1 to a color of your choice. Sekarang kita ubah warna fontnya untuk baris 1 sesuai pilihan. Seleksi dulu baris atau row 1, lalu di bagian font color kita klik drop down-nya dan pilih warna sesuai pilihannya. Misal di sini saya pilih warna biru. Kemudian nomor 9, select all of the text in worksheet and change the horizontal alignment to center align and vertical alignment to middle align. Dan sekarang kita akan ubah alignmentnya ya di worksheet. Di sini kita seleksi semuanya. Kemudian di bagian alignment, klik dulu icon more di sini yang ada panah bawah. Lalu di bagian horizontal kita pilih center dan vertikal juga pilih center. Lalu klik OK.
sekarang posisi tagnya sudah berada di tengah ya. Selanjutnya nomor 10, when you're finished, your worksheet should look something like this. Ini adalah tampilan akhir dari dokumen yang sudah kita kerjakan. Untuk warna kemudian jenis fontnya ini boleh berbeda karena tadi pilihannya bebas, tapi untuk formattingnya sudah sama ya. Semua teks sudah berada di posisi tengah. Kalau sudah, kita close untuk workbook ini. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu understanding number formats ya. Nomor 2, in sel D2, tap today's date and press enter. Di sel D2, ketikkan tanggal sekarang, kemudian press enter. Ya, jadi sekarang kita di sini di sel D2, di sini yang kosong, ketikkan tanggal sekarang. Misalnya 2 kan enter. Selanjutnya nomor 3, klik sel D2 and verify that it is using a date number format. Try changing it to a different date format, for example long date. Jadi pastikan sel 2 itu kita menggunakan format tanggal ya. Kemudian kita coba mengubah formatnya dengan format yang lain, misalnya long date. Jadi seleksi lagi sel D2, lalu kita pastikan di sini formatnya tanggal. Di bagian number, klik more ya. Jadi di sini tanggal sudah ada, keterangan date, atau teman-teman di sini juga ada ya keterangan date atau format tanggal. Kita boleh pilih formatnya yang lain, misalkan di sini long date ya. Di instruksi kita pilih long date. Dan sekarang format tanggalnya sudah berubah jadi lebih lengkap. Di sini long tanggal, kita boleh pilih juga ya. Misalkan di sini long date ya. Di instruksi kita pilih long date. Dan sekarang format tanggal, di instruksi kita pilih long date.
Sekarang format tanggalnya sudah berubah jadi lebih lengkap. Ada hari, kemudian tanggal, bulannya, dan tahunnya. Selanjutnya nomor 4. In cell D2, use the format cells dialog box to choose the. Nah ini ya, kita akan ubah lagi format tanggalnya menjadi, contohnya di sini 14 Maret 12, that format. Jadi bentuknya ada tanggal, nomor tanggal, kemudian nama bulan yang terdiri dari 3 huruf, lalu tahunnya 2 digit. Sekarang kita akan coba rubah. Tetap seleksi sel D2, lalu di bagian number klik more-nya, dan di bagian date, kategori date ini di bagian tab-nya di sini tidak ada format tanggal yang sesuai di contoh ya, karena di contoh itu hanya 12 Maret kemudian 12. Di sini tidak ada, sehingga kita sekarang akan pilih custom untuk membuat format tanggal sendiri, lalu klik yang ini, format tanggal yang ketiga dari bawah ya. Di bagian tab-nya ini ada keterangan. Untuk D ini adalah keterangan hari, M-nya itu keterangan bulan, lalu D ini tanggal, dan Y-nya ini tahun ya. Nah, sekarang kita hapus dulu. Lalu sesuaikan dengan yang ada di contoh. Jadi ada keterangan tanggal, kita ketikkan DD ya. Untuk sampelnya ini langsung muncul tanggalnya 27. Lalu kita kasih strip. Lalu tadi untuk nama bulannya kita kasih 3 huruf ya, berarti MMM. Sudah muncul OKT, lalu strip, dan tahunnya 2 digit, YY. Kalau di bagian sampelnya sudah sesuai, kita langsung klik OK. Sekarang format tanggalnya sudah berubah sesuai dengan yang ada di contoh ya. Lanjut ke nomor 5. Change the sales tax rate in cell D8 to the percentage format. Jadi kita ubah sales tax rate-nya di sel D8 menjadi format percentage ya, atau persentasi. Di sini di bagian D8, berarti di sini ya, sales tax rate. Di sini bentuknya desimal, kita akan ubah menjadi persentasi atau percentage. Kita klik dulu sel D8, lalu di bagian number klik more, lalu pilih percentage, dan di bagian decimal places-nya kita kasih angka 1, lalu klik OK. 8, lalu di bagian number
tax rate-nya sudah berubah formatnya menjadi percentage. Kita lanjut ke nomor 6. Apply the currency format to all of column B. Ya, kita terapkan format currency atau mata uang untuk seluruh kolom B. Sekarang seleksi, kita klik B di sini kolom B, lalu di bagian number juga klik more, lalu klik currency dan klik OK. Sekarang di bagian unit price-nya sudah berubah formatnya menjadi currency ya atau mata uang. Selanjutnya nomor 7 ya. In cell D8, use the increase decimal or decrease decimal command to change the number of decimal places to 1. It should now display 7,5%. Oke, untuk ini sudah 7,5%. Dan sebetulnya di sini ada instruksi yang lain harus kita kerjakan. Kalau sesuai dari contoh, ini unit price-nya harus dolar ya. Sedangkan di sini masih rupiah. Sekarang kita akan ubah menjadi dolar formatnya. Kita seleksi lagi kolom B, lalu di bagian number, klik lagi more, klik currency, lalu decimal places-nya kita tambahkan menjadi 1, dan simbolnya pilih yang dolar. Di sini ada United States ya. Lalu klik OK. Dan selesai. Untuk unit price-nya sudah berubah menjadi dolar. Selanjutnya nomor 8, when you're finished, your spreadsheet should look like this. Ini adalah tampilan akhir dari file yang sudah untuk dokumen yang ini. Itu working with multiple worksheets ya. Nomor 2, insert a new worksheet and rename it Q1 Summary. Kita tambahkan worksheet yang baru, kemudian beri nama menjadi Q1 Summary ya. Di sini untuk worksheet itu adalah halaman kerjanya, ditandai dengan tab ya. Di sini ada lebih dari satu tab, ada beberapa tab, dan di setiap tabnya mempunyai worksheet yang berbeda. Di sini ada beberapa bulan ya. Dan sekarang kita seleksi lagi untuk tab Januari, lalu buat atau tambahkan worksheet yang baru dengan cara klik icon plus yang ada di sini. Dan sekarang kita sudah punya worksheet yang baru dan beri nama sheetnya itu Q1 Summary ya, sesuai dengan yang ada di modul. Caranya dengan klik kanan, lalu rename, dan beri nama Q1 Summary. Lalu tekan enter. Selanjutnya nomor 3, move the expenses summary worksheet to the far right. Then move the Q1 summary worksheet so that it is between March and April. Pindahkan worksheet expenses summary ke jauh bagian kanan ya, ke paling kanan dari workbooknya. Di sini ada tab expenses summary. Jadi kita tinggal pindahkan atau geserkan saja ke posisi paling kanan. Nah, seperti itu. Atau dengan cara lain juga bisa, misalkan di sini di tab expenses summary-nya klik kanan, lalu move or copy, dan di bagian before sheet-nya scroll ke bawah, klik move to end, lalu OK. Dan sekarang sudah berpindah ke posisi paling kanan. Selanjutnya untuk Q1 Summary kita pindahkan juga menjadi posisinya itu antara March and April ya. Caranya kita seleksi Q1 Summary,
kemudian klik kanan lalu move or copy, lalu di bagian before sheet-nya pilih April dan oke. Dan sekarang untuk tab Q1 Summary sudah berada di antara March and April ya. Selanjutnya nomor 4, create a copy of the expenses summary worksheet by right-clicking the tab. Do not just a copy and paste the content of worksheet into a new worksheet. Jadi kita akan copy atau salin worksheet expenses summary menggunakan klik kanan di tabnya. Caranya kita tinggal seleksi saja expenses summary lalu klik kanan, kemudian klik move or copy, scroll ke bawah, pilih move to end, dan jangan lupa centang create a copy-nya. Lalu tekan OK. Dan sekarang untuk tab expenses summary kita sudah punya dua karena sudah disalin di bagian paling kanan. Lalu selanjutnya nomor 5, change the color of the January tab to blue and the color of February tab to red. Jadi ubah tab colornya atau warna tabnya untuk Januari menjadi biru dan Februari menjadi merah. Sekarang di sini kita seleksi tab Januari, lalu klik kanan, kemudian pilih tab color dan pilih warna biru ya. Di sini misalkan saya klik yang ini, lalu di tab Februari kita ubah menjadi merah. Lakukan hal yang sama. Di sini pilih merah. Dan sekarang untuk tab Januari dan Februarinya sudah kita kasih warna ya. Selanjutnya nomor 6, group the worksheets September, Oktober, dan November. Jadi kita akan grupkan untuk worksheet September, Oktober, dan November. Caranya teman-teman klik tombol Ctrl atau Ctrl di keyboard ya, sambil tahan atau tekan. Sekarang klik tab September, Oktober, dan November. Nah, jadi ketika tab ini sudah nyala, berarti kita sudah grupkan. Nomor 7, when you're finished, your workbook should look something like this. Jadi ini adalah tampilan akhir dari workbook yang sudah kita kerjakan. Kalau sudah sesuai, silakan untuk di close workbooknya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu using find and replace. Klik the challenge tab in the bottom left of the workbook. Di workbooknya kita pilih tab challenge ya. Nomor 3, Crystal Lewis was married and changed the last name to Taylor. Crystal Lewis tab challenge ya. Nomor 3, Crystal Lewis was married and changed the last name to Taylor. Jadi Crystal Lewis itu sudah menikah dan mengganti nama akhirnya atau nama belakangnya menjadi Taylor. Use find and replace to change Crystal last name from Lewis to Taylor. Jadi kita akan gunakan fitur find and replace untuk mengubah nama belakang Crystal yang asalnya Lewis to Taylor ya. Be careful to only change the Crystal last name. Jadi kita hati-hati hanya mengubah nama Crystal saja, jangan nama yang lain. Baik, sekarang kita praktekkan. Jadi di worksheet yang ini kita pilih find and select, lalu klik replace. Di bagian find what, kita ketikkan nama asalnya ya. Tadi adalah Lewis. Lalu replace with-nya masukkan nama Taylor. Kalau sudah, sekarang kita klik find next untuk menemukan posisi namanya. Dan sekarang kita sudah temukan ya,
untuk nama Crystal Lewis ada di sel A19. Kalau sudah ketemu, kita klik replace. Kemudian di sini sudah kita temukan ada nama Lewis yang lain, tapi di sini nama depannya adalah Joseph. Nah, kita ingat untuk instruksinya itu hanya mengganti nama Crystal saja. Jadi walaupun ini Joseph, nama belakangnya juga Lewis, tidak boleh diganti ya. Berarti kita harus skip, klik find next. Baik, tidak ada nama Lewis yang sudah kita ketemukan lagi, berarti sudah selesai. Lalu kita lanjut ke instruksi berikutnya, nomor 4 ya, find and replace bio to biology. Jadi kita akan temukan kata bio ganti dengan biologi. Be careful not to change the major biomedical engineering. Jadi jangan sampai mengganti teks biomedical engineering. Sekarang di sini kita masukkan kata bio, lalu di bagian replace with-nya masukkan biologi, dan sekarang kita klik find next ya. Baik, di sini kita sudah temukan kata bio yang pertama. Sekarang kita klik replace. Jadi kita akan replace satu persatu, jangan replace all. Klik replace, lalu juga replace. Dan di sini kita temukan ada kata bio yang lain di biomedical engineering. Untuk yang ini kita jangan diubah dan kita skip saja. Kita klik lagi find next. Kemudian ada bio lagi, kita replace. Yang ini kita skip dan selesai. Tidak ada lagi kata bio ya. Lalu nomor 5, use find and replace all to replace the physics major to physical science ya. Jadi kita akan gunakan replace all untuk mereplace atau mengganti kata physics menjadi physical science. Di sini masukkan physics, lalu replace with physical science, lalu klik find next. Dan di sini sudah kita temukan ya. Sekarang kita tinggal klik saja replace all. Dan sekarang ada notifikasi seperti ini, well done, we made 4 replacement. Jadi selesai, kita sudah melakukan 4 pergantian. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nomor 6, when you finish, your worksheet should look like this. Jadi inilah tampilan akhirnya ya. Baik, kalau sudah, kita tinggal close saja, dan workbook-nya juga kita close ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu checking spelling. Nomor 2, klik the challenge worksheet tab in the bottom left of workbook. Kita pilih tab challenge. Selanjutnya nomor 3, run the spell check to correct any spelling errors in the workbook. Jadi kita jalankan spell check untuk mengoreksi kesalahan eja di workbooknya. Baik, di sini di worksheet ini ya, kita jalankan spell check. Caranya klik tab review, lalu klik spelling. Kalau ada tampilan ini, yes saja. Dan sekarang di dialog boxnya sudah tampil ya. Di sini, dan sekarang di klik tab review, lalu klik spelling. Kalau ada tampilan ini, yes saja. Dan sekarang di dialog boxnya sudah tampil ya. Di sini ada teks dan juga suggestion-nya. Kemudian nomor 4, correct the words coffee and medium using the suggested spelling ya. Jadi kita ubah atau perbaiki kata coffee dan medium menggunakan
suggestionnya kata kopi ya, coffee. Sekarang kita cek. Lalu untuk kata amenacer itu jangan kita rubah, jadi kita skip saja dengan klik ignore once. Dan untuk kata medu kita ganti dengan medium yang ada di suggestion. Kita cek. Dan sekarang sudah selesai, lalu klik OK. Nomor 6, when you're finished, your worksheet should look like this. Ini adalah tampilan akhirnya setelah kita koreksi ya. Selesai untuk materi spelling check, kita close dokumennya. Lalu berikutnya adalah materi page layout and printing. Ya, download dulu untuk workbooknya. Nomor 2, klik the East Coast tab at the bottom of the workbook. Kita pilih tab East Coast. Nomor 3, in the page layout tab, use the print titles feature to repeat row 1 at the top and column A at the left. Jadi di tab page layout kita gunakan fitur print titles untuk mengulang baris pertama di bagian atas dan kolom A di bagian kiri. Jadi di sini kita ke page layout, lalu di print titles di bagian rows to repeat at top-nya kita klik panahnya dan klik row 1. Klik row 1. Kalau sudah tampil di sini ya, kita tinggal klik icon yang ini atau boleh juga tekan enter. Lalu di bagian columns to repeat at left, klik lagi panahnya dan kita seleksi kolom A. Kalau sudah ada tertera di sini, kita klik iconnya. Ya. Kalau dua-duanya sudah terisi, kita klik OK. Kalau sudah terisi, kita klik icon. Ya. Kalau dua-duanya sudah terisi, kita klik OK. Selanjutnya nomor 4, using the page break preview command, move the break between row 47 and 48, so it between rows 40 sampai 41 ya. Jadi kita akan gunakan perintah page break preview untuk memindahkan break yang ada di antara rows atau baris 47 dan 48 ke rows 40 dan 41. Caranya di sini kita tampilkan dulu breaknya ya dengan cara klik icon kotak yang ada di sini, namanya page break preview. Lalu sekarang sudah tampil ada garis putus-putus warna biru di worksheetnya. Sekarang kita scroll ke bawah. Dan di sini kita lihat di antara rows 47 dan 48, di antara dua ini ada page break di sini ya, yang harus kita pindahkan ke posisi antara rows 40 dan 41. Caranya seleksi saja untuk rows 47 dan 48, lalu di bagian breaks klik remove page break. Dan sekarang kita seleksi rows 41, lalu klik breaks dan insert page break ya. Dan seperti kita lihat,
sekarang di bagian atau posisi antara rows 40 dan 41 sudah ada garis page breaknya. Selanjutnya nomor 5, in backstage view open the print pane. Nah, sekarang kita buka panel printnya ke file, lalu klik print. Sudah tampil ya print pane-nya. Nomor 6, in the print pane change the orientation to landscape. Jadi di sini kita ubah orientasinya menjadi landscape dengan cara klik di sini yang asalnya portrait orientation, kita klik lalu ubah dengan landscape orientation. Lanjut ke nomor 7, change the margins to narrow. Sekarang kita ubah marginnya menjadi narrow. Di bagian ini kita klik lalu pilih narrow. Lalu nomor 8, change the scaling to fit all columns on one page. Di bagian ini di scalingnya yang asalnya no scaling, kita klik lalu pilih fit all columns on one page. Jadi sekarang untuk tampilannya semua kolom sudah ada di satu halaman. Nomor 9, when you are finished, your print preview should look like this. Jadi tampilannya sekarang seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita close untuk workbooknya. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Intro to Formulas.